Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa Rancak bana. Ha basobok jo kami baliak duo kajol. Kaliang jolong lagi ya. Sia nama awak? Ajo Aris. Yang orang nan tolong soman ni. Masua. Katia abon nasam kandi. Cakep. Disukoi dia nak gadi-gadi. Santian. Nak gadi-gadi 30 tahun yang lalu ni. Pada dak. Baduo jambo, Pepio Kim. Oi, Pepio orang nak lebih manis lu pada wajah tadi lai. Oi, bapak. Manyalino cegulu saka. Mandi. Lama jo. Yo saka tu mang lama. Di be bubuh manis. Untuk kopi ke kita bilang. Tetan lu. Oh, tetan lu. Oh, tu proses bana. Berkhasiat jo. Okey, yo, ambo gini ku sangat semangat mana bi. Banyak semangatnya nak. Yang pertama sekali. Patang kita dapat lupa sebut interaktif balik jurung sana. Tu. Malam kini kita kedatangan tamu nan rancak spesial istimewa. Kau jauh japitnya Pio. Enggak ada lah. Dari Jakarta, kau dari Senayan. Dari Senayan. Nak bagai garah kau Jadi yang kita japit kini kau Pio, memang khusus masyarakat Riau sadonyo lah tahu sama beliau. Enggak ada yang nak kenal dengan beliau doh. Tahu Pio nak? Tahu lah. Kini tu sana kita kau berfikir kau. Sia. Bak aku lah 2 hari orang kau kan minggu kau. Enggak itu doh. Allah 10 tahun kita on air di Sirawa baru kau pakai baju ungu. 2 hari lo tu. 2 hari dah tu. Jadi di sana kita sadonyo pasti lo fikir kau. Kau lah jaleh kau. Orangnya kau. Tamunya. Nan rancak kami masih kita berdua. Jadi wak bang pakai pentun. Itulah yo lagi pentun dia. Si Jampang jago Betawi. Cakep. Barani parang takut mati. Masuk. Mari wak sambut-sambut kini di Riau TV. Yo. Si jilbab ungu. Bundo Miss Sarti. Ya, okay. Jadi kalau terus sana kita japit langsung Bundo Miss Sarti bila bergabung bersama kita. Bundo Miss Sarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mau ucapkan selamat datang di Sirawa siaran orang awak Bundo Riau TV. Siap, insyaAllah. Silakan. Terima kasih Vio. Terima kasih Ajo. Sama-sama Bundo saya. Bundo semangat ya. Oh semangat. Harus semangat. Silakan Bundo duduk. Bundo duduk dulu. Oke. Kita malam kini kau mau tahu tas santai sama lama sama Bundo kita nan rancak kami si jilbab ungu. Jauhkanlah kami. Pio besok paling kemat kecil orang dah. Tinggal 5 tikungan. Jadi beliau kau adalah tokoh kita Pio, anggota DPD Republik Indonesia. Oi. Iya. Jauh jalannya nak jo. Jauh. Senayan. Tapi pakai unggah basi kita japit. Pakai unggah basi. Patarabang. Iya. Okey. Pio tak biasa Pio. Ya. Tapi ada kecil orang mau. Kurang pareso sio-sio, kurang teliti tanya yo diri. Kalau kita ndak bertanya, beko sasek di jalan. Jadi langsung tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak sayang maka tak cinta. Lah santiang. Suruhlah, wak minta lah Bundo awakku untuk memperkenalkan diri ke dosa-dosa awak di rumah. Oke. Silakan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sehat untuk Dusana Ambo Sadonya. Amin. Jadi malam hari ko Ambo bersyukur ya bisa sampai ke Surabaya ko. Iya, Sirawa ya. Sampai ke Sirawa walaupun dengan suara yang serak-serak becek. Ya Bio. Alah geru suara. Aduh, masya Allah luar biasa perjalanan ko. Oh ya. Jadi Ambo Dr. Haja Miss Sarti SAG MSI. Putri bungsu dari almarhumah Ibunda Dr. Haja Maimanah Umar. Kini sedang menjabat sebagai anggota DPD MPR RI mewakili Provinsi Riau. Jadi tentu dalam kondisi, dalam situasi yang kini lagi kita persiapan pesta. Iya. Jadi kan kita pesta kok. Ndak barari lah kado. Ndak barari. Itu pesta rakyat namanya. Jadi nio pesta kok tentu awak berbenah. Iya betul. Nama awaknya pesta. Kalau kita pesta di rumah kita, kita harus berbenah. Mempersiapkan segala sesuatu agar pesta kita lancar. Gara-gara berbenah itulah kurang lalu, kurang lo makan. Iya. Alah, pokoknya lah ndak bisa lalu. Kini kok rasa badan kau lah rangki-rangki. Tapi tandonya cie tu Bundo. Tandonya cie. Tando Bundo cinta sama masyarakat Riau. Siap. Alhamdulillah. Karena itu yang menjadi penyemangat Ambo. Nah, betul. Ambo inginkan supaya masyarakat Riau sebanyak-banyaknya kenal
Yang mana jilbab ungu tu? Iya. Iya. Makanya dari pagi sampai malam menjumpoi dan sana. Iya. Putar raun sebalik. Berputar raun. Boleh minta Aris ketek jargonnya Bunda, gerakannya. Jilbab ungu. Jilbab ungu. Selalu di hati. Di hati. Luar biasa. Tapi jangan goyang-goyang. Anda boleh goyang. goyang, Itu minta piti tuh. Beko siap siaran. Bundo. Ya. Buliah kami tahu Bundo. Bundo kok layar gadang Dima. Jadi dapat ambo sampaikan, ambo lahir di Pekanbaru. Pekanbaru. Ambo pun dari TK sampai ke SMP di Pekanbaru. Iya. Jadi ibu kami, ibunda almarhumah Dr. Haja Maimanah Umar, itu orang Teratak Bulu. Teratak Bulu. Datuk kami orang Pangkalan Kota Baru. Pangkalan Kota Baru. Sumatera Barat. Ya. Masuklah tu ke Gonjong Limo dengan Pelko. Oh, berarti ada darah Minang juga Bunda. Makanya ambo dipilih, diangkat, ditunjuk dek kawan-kawan Bundo Kandung IKM sebagai pembina untuk di IKM Bundo Kandung. Iya. Jadi kalau baca itu terkait dengan sejarah ya, bagaimana sehingga bisa menjadi seperti Iko, tentu banyak hal. Karena sesuatu tak instan. Betul. Semua berproses. Betul. Asal banyak jola kita bersabar dan ikuti proses itu, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Apa katanya? Banyak orang yang nio sukses, tapi jarang orang yang nio berproses untuk menjadi sukses. Betul, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Siap, aduh Vio, mantap kali Vio. Jadi tugas kita tuh ikhtiar tuh yang perlu dulu ya Bunda ya. Paralu, ikhtiar itu paralu. Apalagi kini kita menengok kondisi Provinsi Riau lah. Ya, alhamdulillah. Dengan kekayaan Riau, di bawah bumi minyak, di atas minyak. Alhamdulillah kami di DPD RI bersama dengan kawan-kawan tentu telah berhasil untuk membuat undang-undang terkait dengan dana bagi hasil CPO kelapa sawit. Nah, ikut ceritanya menarik Bundo. Tapi Beko kita bertanya kok. Tadi kita cerita seketek tentang masalah perjalanan dari lahir Bundo, sekolah Bundo. Nah, Bundo tadi sampai SMP baru menyampaikan. SMA Bundo di Ma, kuliahnya di Ma. Siap. Tamat dari SMP Negeri 1 Pekanbaru, ambo lanjut ke Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Nah, itu yang harus tunggu tadi tuh. Memang karena ada kawan ajo kan? Iya. Ada kawan ajo yang sama dengan Bundo kan? Nah, jadi mengapa dikirim ke Pondok Pesantren jauh ke Solo, Jawa Tengah? Nah, jadi itu pada saat di SMP ko memang ndak nio diam. Jadi ada kegiatan lomba pidato ikut juara. Lomba puisi, lomba pantun ikut juara. Apa kata ibu? Kalau di pondok pesantren bakatnya akan lebih terarah, akan lebih terasah. Nah, jadi sehingga dengan bakat itu masuklah ke pondok pesantren Modern Islam As-Salam Solo, Surakarta. Ompek tahun di pesantren. Jadi kalau cerita jauhnya, jaraknya, dulu tahun 87 kok alun ada pesawat leh. Nah, yang seperti kini. Kalau kini kan ada pesawat. Kalau dulu lewat jalur daratnya ya. Dulu lewat jalur darat. Ompek hari 5 malam baru sampai. Angin kuat itu. Tapi alhamdulillah kan lendak seperti orang mengandung. 9 bulan tapi kelamo gitu namanya. Oke. Bundo, Aris tahu Batuah, tahu Bana, karena Aris cukup mengikuti juga dulu dari mulai ibunda tercinta. Kalau Aris mencaliak ya Bunda, kita berbicara sedikit tentang Bunda ya. Bunda Haja Maimanah Umar. Beliau itu adalah salah satu mungkin mentor kami juga. Beliau guru kami, orang tua kami yang selalu memberikan ilmu untuk kami Bundo. Nah, sepertinya memang karakter beliau tuh ingin lah mendidik anak-anaknya untuk menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan tentunya
bisa menjadikan cerminan acuan untuk orang banyak sesuai dengan tuntunan kaidah kita sebagai orang Islam. Makanya Bundo tadi, makanya harus bertanyakan kok SMA-nya di mana. Nah kan Bundo sampaikan Bundo apa tadi pondok pesantren di Solo gitu. Iya. Nah Bundo mandang sendiri Ibunda Haja Maimanah Umar itu seperti apa beliau? Iya. Jadi kalau Ambo menengok sosok seorang ibunda dari Ambo SD, ibunda itulah sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Jadi ibu itu adalah sosok seorang ibu, seorang teman, seorang public figure yang memang betul-betul memberikan, meluangkan segala potensinya untuk tempat-tempat yang di mana ini berada. Jadi kalau kami itu waktu masih SD itu, walaupun di rumah ada yang membantu misalnya ya, ada yang menjago gitu ya, karena aku anak paling ketek. Tapi di rumah ibu tuh tetap masak, ibu itu tetap bertanya. Nah jadi memang kalau di rumah itu ada kebiasaan yang memang harus kami ikuti. Setiap maghrib, sebelum maghrib sudah harus berada di rumah. Oh, berkumpul tuh keluarga ya? Yang pertama berkumpul sholat maghrib berjamaah, setelah itu makan bersama malam. Pada saat makan malam itulah kami bercerita. Ibu bertanya sama anak-anaknya, bagaimana dek, apa yang di sekolah, ada ujian, ulangan di sekolah, bagaimana di sekolah, seperti itulah. Jadi ibu itu membawakan peran dirinya itu selain sebagai ibu, inyo juga sebagai pemimpin demokrasi bagi kami di keluarga. Jadi kami di keluarga itu berdiskusi. Jadi kalau sambil makan tuh kami lah biasa. Jadi kalau lah biasa berdiskusi, ibu tuh menyampaikan juga. Besok ibu misalnya nyo kemana, nyo menyampaikan pada saat itu. Jadi kalau kami pun bertanya kepada ibu, Bu, ibu dari mana? Ya kan dulu anggota dewan itu ada kunjungan kerja, adanya pergi ke luar, tentu meninggalkan kami. Ibu tuh menyampaikan, ibu melaksanakan tugas kunjungan kerja, adik, kakak, abang di rumah makan. Dulu ndak ada handphone, kalau kini video call, bisa wak video call menengok canggih, bagaimana kondisi anak kita hari ko, bisa kita melalui video call. Dulu ndak ada. Hanya telepon kabel. Telepon kabel dulu lah ada. Jadi waktu itu, waktu ibu jadi anggota DPR itu, ibu mencontohkan kepada kami. Makanya banyak bertanya sama Bundo, Bundo, kenapa? Apa yang membuat Bundo Nio terjun ke ranah politik? Nah, itunya. Perempuan kan susah ikut ranah politik. Jadi Ambo hanya menyampaikan, Ambo mencontoh ibu Ambo. Bagaimana inyo memainkan peran. Sebenarnya keberadaan perempuan dalam politik ini sungguh-sungguh sangat diharapkan. Karena dengan keberadaan kita perempuan mewarnai bagaimana kebijakan-kebijakan, apa undang-undang, kalau kami di DPD dan DPR membuat undang-undang, merubah undang-undang, bagaimana undang-undang ini yang juga menjadi perspektif. Nah, perspektif bagi perempuan, perspektif gender ya, bagi anak disabilitas, kami kaum perempuan yang concern untuk itu. Jadi keberadaan kita kaum perempuan yang hari ini di Indonesia, di mana kita dalam undang-undang pun mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Maka semangat kita kaum perempuan, dan Ambo yakin kalau kaum perempuan sudah mau masuk di ranah-ranah publik, maka insya Allah ranah domestiknya lah selesai. Lah sudahnya dengan anak-anaknya, lah sudahnya dengan suaminya, lah sudahnya selesai dengan urusan-urusan domestik itu. Maka sekali lagi kalau lagi ada kita padusi yang nio maju masuk ke ranah publik, support, dukung. Setuju. Karena insya Allah ranah-ranah domestiknya sudah selesai. Bundo, Aris Calia, karakter Bundo itu mengingatkan Aris ke Bunda Maimanah banyak. Sepertinya lincahnya Bundo,
aktifnya Bundo gitu. Kayaknya Bundo lah di antara kakak beradik yang kuat memerankan untuk melanjutkan estafet beliau. Jadi apakah itu maksudnya apakah Bundo Maimanah dulu pernah mengamanatkan ke Bundo Mesarti untuk melanjutkan itu atau mbak ceritanya? Jadi ceritanya itu sepertinya mengalir begitu aja. Iya, karena kami anak-anak ibu itu yang berenam itu dan memang dididik dengan dua hal. Yang pertama duniawi, yang kedua ukhrawi. Jadi itu dari Bundo dari SD itu kami itu sekolahnya dua. Pagi sekolah negeri, siangnya sekolah ibtidaiyah. Begitu juga di MTS waktu SMP. Ibu dan papaku kan seorang ulama. Selain beliau seorang akademisi, beliau seorang ulama. Jadi beliau itu menanamkan nilai-nilai agama itu kepada kami anak-anak beliau. Jadi tentu karakter masing-masing berbeda-beda pasti. Tetapi bagaimana kita memainkan itu? Bagaimana karena amboko dari pondok pesantren, kakak-kakak dan ada abang Husni yang dari pesantren juga sebenarnya yang paling tua. Tapi yang perempuan ambo yang dari pesantren. Jadi mungkin kedekatan yang lebih ya, karena tamatan pondok pesantren itu memang kita diberikan bekal ya. Selama di pesantren itu Bundo merasakan mungkin disitulah titik balik sehingga bisa menjadi seperti itu. Kalau ndak di pesantren mungkin ya selalu bersama ibu, ndak diajarkan bagaimana kita mandiri, ndak kuat kita. Kalau kita di pesantren jauh dari ibu, dari papa, kita akan memikirkan bagaimana ke depan kita kok. Kita nio kemana, kita yang memikirkan. Kita nio bagus sekolahnya, nilainya bagus, kita yang memikirkan artinya apa. Dari situ kita lah mulai menyusun. Kok bilo jago kita bilo kan bilo menyelesaikan PR, bilo tahfiz Quran, bilo kita mengaji kan seperti itu. Jadi tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa kita untuk belajar kecuali diri kita. Oleh sebab itu disitulah tadi Bundo katakan titik balik sehingga Bundo bisa menjadi seperti itu. Lah biasa memanage waktu, lah biasa menyusun, menata kok besoknya jadi apa. Jadi sudah tertata pada saat di pondok pesantren, dan alhamdulillah pondok pesantren As-Salam itu memang mempunyai visi bahwa melahirkan santriwan santriwati yang berintelektual dan berkarakter Islami. Jadi kalau Nio jadi insinyur yang agamis, Nio menjadi dokter yang agamis, sehingga menjadi senator kini, senator yang agamis. Makanya banyak kegiatan-kegiatan, banyak program dari kementerian yang kita ambil sesuai dengan keagamis tadi, membantu masjid musola, memberikan rekomendasi, mendapatkan bantuan renovasi masjid musola, membantu membagikan Al-Quran. Alhamdulillah lah lebih dari 7.000 Al-Quran kita bagikan. Ke mana tuh? Ke rumah tahfiz, ke panti, ke pondok pesantren, dan terakhir kita bagikan juga ke masjid dan musola. Nah, itu yang membuat Aris ngefans sama Bundo Mesarti. Selain bukan memikirkan, tapi tetap menjalani sebagai kita sebagai makhluk sosial di dunia, tapi kita tetap acuan pedoman kita adalah agama kita ya Bunda ya. Oke Bundo, kok cerita kita menarik Bundo. Jadi intinya kayak gitu. Bundo mulai dari ibu dulu itu inspirasi buat wanita-wanita, dan kini itu inspirasi untuk wanita kini. Jadi seru ceritanya dusana-dusana. Cuman awak harus break dulu sebentar. Beko kita lanjutnya Bunda ya. Jadi kita lagi yang sana kita di rumah lu konya. Untuk di sana sana. Irawa. Rancak mana. Jadi sana masih jo bintang tamu kita si Jilbab Ungu, Bundo Dokter Haja Mesarti SAG MSI. Oke Bundo, ada pepatah orang Minangnya bem bapucuk baku cambah menjulai pucuk ke sebarang. Manukuk ka menambah sadanang kurang. Kalau kami suka seperti itu, harus ditambah. Jadi Bundo, tadi Aris ada
Bakumpuan. Telepon, kau salam untuk Bundo Misarti katanya dari Fauzan SE sama Buyo Ahmad Chan, Ketua KBRC. Nah, beliau memerintahkan seluruh orang Caniago seprovinsi untuk menonton Sirawa malam kini. Bundo, dengan beritanya Bundo bagian dari pengurus keluarga besar Caniago. Iya. Jadi kalau dengan KBRC dengan orang Caniago kok memang Bundo termasuk pembina lah di KBRC. Jadi namanya Dun Sanak kok memang ya Dun Sanak wak nak bisa dipisahkan. Jadi bagaimanapun Dun Sanak kalau barek sama dipikul ringan sama dijinjang. Kalau ada yang kita bisa berikan kita berikan. Jadi selain di KBRC alhamdulillah ya. KBRC kok solid, KBRC kompak, dan kawan-kawan pun banyak. Jadi ada juga yang suku Tanjung bagai, yang memberikan dukungan. Habis itu Bundo pun selain di KBRC, Bundo pun di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Masya Allah. Jadi salam Bundo lah dulu untuk keluarga Dun Sanak Sado ya KBRC, Dun Sanak Sadonya lah ya. Baik yang KBRC, yang IKM-nya, habis itu yang di KBRT-nya keluarga besar Tanjuang. Habis itu banyak ya IKA yang alhamdulillah yang selalu bersama dengan kita. Habis itu Bundo ada di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Bundo ada di MUI sebagai pengurus juga MUI Provinsi Riau. Lanjut di LAM Riau. Jadi LAM Riau Bundo sebagai pengurus di DKA, Dewan Kehormatan Adat LAM Riau Provinsi Riau. Iya. Berarti mungkin Giko Majo, kan lah banyak kok organisasi-organisasi yang Bundo ikuti. Nah mungkin itu bisa aja menjadi dasar Bundo kok untuk terjun ke ranah politik mungkin. Iya Bundo. Jadi sebenarnya kalau yang kepengurusan dan organisasi itu memanglah dari dulu. Jadi dari SMP sampai ke pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren tuh kami punya organisasi Kumparan Persada namanya. Jadi yang santriwan santriwati dari luar Pulau Jawa kami berkumpul. Jadi itu kamunya konsulat. Konsulat luar Jawa. Bundo tuh dulu. Wah, berarti Bundo mantan aktivis anak pesantren ya. Iya, betul. Jadi di situ sebagai pengurus dari Kumparan Persada tadi. Habis itu pengurus lo di OP3 MIA Salam namanya. Kalau di SMA tuh OSIS. Bundo sebagai bendahara. Habis itu di Pramuka sebagai penegak. Jadi sebagai kakak pembina. Untuk adik-adik kita yang di Penggalang. Jadi insya Allah dari situlah mulai ikut. Karena kalau kita berorganisasi kok, kita diberikan rasa. Jadi rasa kalau kita ketua, kita diberikan rasa bagaimana kita bisa mengayomi adik-adik kita, pengurus-pengurus kita kan gitu, berempati, rasa empati yang lebih kuat. Jadi kalau ada yang sakit awak tengok. Kalau adonya yang meninggal kita jenguk, kita tahlil. Adonya yang suka kita mengucapkan selamat. Kan begitu. Jadi rasa itu ditimbulkan dari organisasi. Oleh sebab itu nampak deh kita kalau memang kita biasa berorganisasi, kita bisa membaca apa pikiran orang. Karena kita lah biasa bercerita, lah biasa bercerita kan seperti itu. Ada ilmu psikologinya lah. Ada ilmu psikologinya. Dan ilmu psikologi itu memang didapatkan karena jam terbang. Otodidak jadinya nak. Jadi karena betul jam terbang. Jadi sebenarnya kayak kalau pendidikan itu kita mengetahui bahwa pendidikan itu bukan pendidikan formal aja. Pendidikan informal dan non formal kita dapatkan. Apa pendidikan non formal itu? Pendidikan yang bisa kita tengok dari seperti kau misalnya dari bercerita, bagaimana cara mengungkapkan pendapatnya, bagaimana cara mengemukakan apa yang ada di pikirannya, bagaimana cara berempati pada orang, bagaimana cara menyanjung orang, begitu ya. Itu kita dapatkan karena di organisasi. Dan alhamdulillah
selama di organisasi itu tidak sampai di pondok pesantren aja. Ya. Kuliah di YIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru sebagai bendahara koperasi mahasiswa, sebagai pengurus dari senat. Jadi memanglah banyak. Jadi Iko yang membuat membuat seperti Kojo kini ya seperti itu ya. Karena banyak organisasi. Alhamdulillah Vio. Jadi yang Bundo tuh terjun bana ke dunia politik kok tahun barat tuh Bun? Sebenarnya kalau terjun di dunia politik dari 1999 tahun 1999 1999 pada saat kuliah dulu kuliah di YIN Sultan Syarif Qasim Riau sama Kepri kok kan masih bergabung belum berpisah jadi pada waktu masih kuliah pun Bundo kok lah menjadi pengurus baik di pengurus IPTI Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah jadi di IPTI habis itu di situ pun karena ibu dan papa bagian dari pengurus organisasi Partai Golkar pada saat itu jadi Bundoko masuk di pemuda-pemudi Partai Golkar. Jadi kalau dulu tuh ulun masuk AMPG-nya belum ada waktu itu. Iya betul. Jadi masuk di pemuda dan masuk di dalam struktur tapi masih di Kecamatan Sukajadi. Jadi Bundo ingat waktu itu ketua Golkar itu Pak Herman Abdullah, jadi almarhum. Tahun 96 Bundo menikah. Setelah selesai kuliah dari UIN Suska Pekanbaru, Bundo menikah. Mendapatkan suami yang kerajonya di Batam. Pada saat itu karena menikah dan suami bekerja di Batam, maka Bundo ke Batam. Di waktu menjadi pengurus Partai Golkar Kecamatan Sukajadi bersama dengan Pak Herman Abdullah direkomendasikan ada anak muda tamatan dari UIN inyo berkeluarga dan tinggal di Batam. Semenjak itu Bundo langsung ke Batam dan langsung menjadi kepengurusan Partai Golkar di Batam. Dan dari situlah Bundo mulai bergelut di dunia politik. Bagaimana Bundo berkawan dengan orang-orang banyak tentu ya. Apalagi kita seorang perempuan pada saat itu memang sangat diharapkan bagaimana perempuan itu juga menjadi inspirasi. Tapi disitulah Bundo pun mulai banyak bergaul, mulai banyak tahu bagaimana partai, apa guna kita berpolitik. Di situ Bundo mulai merasakan bahwa banyak manfaat kalau ikut kita di jalur-jalur politik. Jadi kecurang awak samu jono majaku do pandai. Artinya Pak Herman hanya tinggal menyabutkan itu tolong dia itu. Jadi Bundo kok memanglah karenanya memanglah jenius juga lah ahli juga mantan aktivis juga jiwanya baru sana. Jadi mudah beratasi langsung gitu kan. Nah waktu itu Bundo, karena Bundo kan lah mulai menuntut ilmu di dunia politik. Bundo lah banyak pengalaman. Oke, tidak apa-apa Bundo. Ya. Ya. Itu patut tuh berkah, rezeki ya kan. Boleh, tolong. Oke. Minum dulu biar santai ya. Tolong bantu. Oke, jadi kita sampai sambian aja ya Bunda ya. Oke, enggak apa-apa. Iko Bundo karena kopi ya, mungkin karena kelelanya juga kan. Karena beliau memikirkan Dunsana se-provinsi Riau loh. Nah, karena tadi malam masih malam pulang lah jam barajo, jam 1:30 dari Matu. Dari Sungai Paga ya. Masya Allah, luar biasa kesibukan Bundo kok sebagai anggota DPD Republik Indonesia. Jadi enggak apa-apa itu biasa. Beliau TV memang suara serak-serak BC itu. Jadi ya mungkin karena itu tadi ya waktu ya. Tapi di bawaan nyanyi rock lama juga tuh jauh. Oh iya. Oke. Nah kita maklum karena sebagai tokoh, sebagai apa namanya orang yang menjembatani menjembatani untuk kepentingan Provinsi Riau loh. Iya. Jadi beliau kok bolak-balik ke Jakarta, ke Riau balik, Jakarta, daerah, ke Riau,
ke daerah-daerah untuk sosialisasi kan ya. Iya, karena menyampaikan segala sesuatu yang beliau bawa dari Jakarta tuh untuk Dunsanak kita untuk perkembangan daerah di Provinsi Riau. Dan membawa juga aspirasi dari yang daerah ke Jakarta nantinya. Oke, Bundo, bisa kita sambung balik ya? Karena menarik loh apa yang keluar dari mulut Bundo kok sejarah sepak terjang Bundo tuh di dunia politik. Nah, waktu Bundo kan lah cukup berpengalaman terjun langsung di ranah politik, di partai gitu untuk menjadi kader, lah menimba ilmu. Nah, mulai terpikir sama Bundo tuh untuk terjun menjadi seorang politikus atau anggota DPR. Nah, gitu loh. Itu sejak bilo terpikir sama Bundo? Sebenarnya itu bagian dari pengabdian. Karena tahun 2009 sampai 2000 sampai baleko Bundo sebagai tenaga ahli di DPRD Kota Batam. Jadi jauh kok, karena kan dapat suami orang Batam. Jadi bergelutnya di organisasi itu lamanya di Batam. Di Batam itu dari organisasi perempuan, dari organisasi partai politik sampai di GOW bagai gitu di situ gitu. Jadi banyak kawan lah. Jadi tahun 2009 Bundo menjadi tenaga ahli DPRD Kota Batam. Pada saat itu Bundo alhamdulillah menggagas ya bersama dengan anggota DPRD Kota Batam waktu itu. Apa yang kita gagas? Bagaimana Batam yang heterogen itu masyarakatnya kembali ke agama. Sehingga di Batam itu ada perda. Sehingga ada suatu aturan untuk masyarakat Batam berupa perda terkait dengan pendidikan dasar dan menengah di Kota Batam. Jadi disitulah Bundo sebagai tenaga ahlinya, di mana Bundo pada saat itu bersama dengan anggota dewan menyampaikan bahwa kalau kita tidak ada aturan untuk anak-anak kita, karena Bundo menengok anak-anak tuh yang mengaji ke masjid itu, ke musola itu anak-anak SD, anak SMP, anak SMA, tidak ada yang mengaji. Kalau lah seperti itu, apalagi dengan perbatasan ya kan Batam itu perbatasan dengan Singapura, perbatasan dengan Malaysia. Anak-anak kita kok harus bentengi dengan agama yang kuat. Maka melalui Perda Pendidikan Dasar dan Menengah itulah untuk bisa mengaji balik anak-anak. Anak-anak mengaji di masjid. Jadi di dalam perda itu dibuatkan bagi anak-anak SD yang mau masuk SMP wajib punya sertifikat Al-Quran. SMP menuju SMA wajib punya sertifikat Al-Quran. Artinya apa? Anak-anak kita yang SD nih masuk SMP harus mengaji, harus punya sertifikat Al-Quran. Anak SMP nih SMA begitu juga. Dan pemerintah melalui perda itu akhirnya bisa memberikan bantuan membangun MDA, memberikan bantuan insentif untuk guru-guru MDA, untuk imam masjid, untuk khatib, untuk semua diberikan melalui perda itu. Menengok itu maka Ibunda tahun di periodenya ketiga tahun 2000 sampai balik. Mulai Ibunda menelpon, menyampaikan kepada anak bungsunya. Bantu Bunda. Bantu ibu. Ibu butuh anak muda yang punya pemikiran, yang punya semangat tinggi untuk supaya bisa membantu beliau. Dulu perda yang kita apakan, kita ingin supaya Bundo bisa membantu ibu untuk bisa bersama-sama di DPD untuk legislasi. Artinya dimintanya Bundo balik ke Riau. Diminta Bundo. Ke Pekanbaru. Iya. Dimintanya mendampingi beliau dulu di Jakarta. Sebagai tenaga ahli. Jadi tahun 2000 sampai balik Bundo mulai. Mulai mengikuti ibu di Jakarta sebagai tenaga ahli. Jadi sebenarnya ibu tuh tidak butuh. Karena ibu tuh pandai. Jadi ibu Bundo mengatakan ibu nggak butuh. Ibu sudah pintar. Tapi apa katanya? Ibu butuh anak muda yang punya pemikiran
visioner, sebagai mempunyai pemikiran maju untuk supaya ibu juga bisa maju bersama dengan adik. Aku sebagai jalur pengabdian karena bundo yang jauh dari ibu. Yang lain kakak-kakak abang-abang kan di Pekanbaru. Jadi bundo sendiri yang jauh. Jadi mungkin Allah takdirkan di situ mungkin bundo mulai mengabdi. Ya Allah takdirkan banyak waktu bundo bersama dengan ibu itu. Di situ bundo menengok bagaimana perjuangan ibu. Di situ bundo menengok bagaimana ibu tuh melakukan, mengabdikan, mencurahkan pikirannya, waktunya, mengorbankan semuanya untuk membangun Provinsi Riau itu. Makanya bundo rasanya, ibu saja ya sudah begitu, masih semangat. Kenapa kita yang muda nggak gitu, jadi bundo, jadi bundo. Kan kini bundo di DPD kok telah menjalankan sekian tahun, 5 tahun ke belakang, dan insya Allah akan maju lagi kok. Nah, dari 5 tahun yang telah bundo lakukan itu, menjabat itu, apa yang telah bundo lakukan dan apa yang menjadi PR? Nah, untuk berikutnya, silakan bundo. Jadi tentu sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi daripada DPD RI. Jadi kita tahu bahwa di Jakarta itu ada bicameral di mana ada pintu ruang-ruang DPR dan ada ruang-ruang DPD. Ruang DPD ini memang berbeda dengan DPR. Jadi kami di DPD tidak punya dana aspirasi, tapi kami bisa mengusulkan, merubah undang-undang, membuat undang-undang. Kami juga melakukan pengawasan terkait dengan undang-undang. Terkait dengan itu, karena memang bundo Iko melanjutkan estafet perjuangan ibu. Ibu dulu berjuang untuk Riau Iko mendapatkan dana bagi hasil migas. Karena waktu itu alun kado kelapa sawit tahun 2007 itu ibunda dan teman-teman tokoh-tokoh Riau, teman-teman beliau itu berjuang bagaimana Riau ini mendapatkan kekayaan Riau itu kembali ke Riau. Kan gitu kan? Karena kalau kita mendapatkan kekayaan Riau balik kepada Riau, maka kita akan mendapatkan masyarakat Riau yang sejahtera. Di apa? Karena kita tahu Riau kok kayu. Di bawah buminya minyak, di atas minyak. Tapi yang selama kini kok kita dapatkan baru dana bagi hasil terkait dengan migas. Yang hari itu lah dapat kita 15,5%. Jadi bundo berjuang kata yang migas kita lah dapat kan yang di atasnya minyak itu yang kita dapatkan. Maka dari CPO kelapa sawit itu kita merubah undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 itu yang kita rubah. Karena di dalam undang-undang itu tidak ada yang mengatakan daerah penghasil mendapatkan dana bagi hasil yang berkeadilan. Itu yang kita masukkan di dalam undang-undang itu, dan kita berharap insya Allah mulai tahun 2024 kita lah mulai mendapatkan dana bagi hasil terkait dengan CPO kelapa sawit. Dan Iko menjadi harapan kita. Karena ini duit besar. Kan karena duit besar. Tahun 2020 200 triliun kita setorkan ke Jakarta itu terkait dengan CPO kelapa sawit. Kadapek jo kita sampai persen dari 200 triliun. Insya Allah 6 sampai 7 triliun sampai itu Riau. Jadi kita berharap masyarakat kita yang kayo Iko bisa merasakan itu, kekayaan itu dari dana bagi hasil CPO kelapa sawit tadi bisa untuk membangun jalan, untuk infrastruktur, bisa untuk membangun sekolah, bisa memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah didapatkan di masyarakat awak, kan itu. Bisa juga untuk beasiswa anak-anak kita, dah hanya S1 tapi sampai S3 hendaknya diberikan oleh pemerintah dan dengan jumlah yang banyak. Kalau kini memang dengan postur anggaran APBD kita belum mencukupi lah untuk kita membangun infrastruktur Provinsi Riau yang masih banyak harus kita benahi. Karena itu maka karena persentase masih 4% untuk dana bagi hasil itu, kita terus akan berupaya setidak-tidaknya sama dengan migas
15,5%. Karena masih banyak yang harus kita lakukan untuk mesejahterakan masyarakat Riau, mengambil program dari kementerian untuk ke Riau, bagaimana kita memberikan transfer dana pusat ke daerah yang lebih besar, maka Bundo berikhtiar mengabdikan diri kembali melalui jalur independen DPD RI, maju Bali ya, melanjutkan estafet perjuangan Iko di pemilu 2024 dengan nomor 9 balik. Nah, ikonya Bundo, kami nyo tahu baa caro pemilihannya. Karena tentu ada caranya. Dan nusanak kita tuh harus tahu sadanya Bundo. Karena banyak beko yang nusanak kita yang ndak pernah gitu kan. Apa nak dicucu? Nah, iko ada anonya contohnya. Kok tadi memang Bundo Banam buat di Jakarta kok. Oke. Langsung di Jakarta. Nah, apa tabangnya jadi kita buka, kita aja tahu kita saya lihat tolong kamera. Nah, itu salah satu contoh surat suara untuk DPD RI. Nah, di siko kita buka di TPS ya Bundo ya. Nah, itu warna merah. Siap. Jadi kok untuk Bundo posisinya di mana kini Bundo? Karena kan kita nak ada logo partai dah kalau DPD. Ndak. Jadi karena DPD iko independen, ndak berpartai, maka ada fotonya. Dari 5 surat suara itu, yang ada fotonya hanya 2. Yang pertama surat suara yang warna abu-abu. Itu untuk presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua surat suara yang listnya warna merah, itu untuk Bundo, untuk DPD RI. Karena independen ada fotonya, Bundo yang menggunakan jilbab berwarna ungu dengan nomor urut 19. Posisinya Vio, ini ada 3 baris bisa. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Bundo di barisan kedua, kolom nomor 2 dari kanan. Nomor 9 balik. Tengok tuh yang 9 jilbab yang berjilbab ungu. Jilbab ungu selalu di hati. Jadi tunyo si apik jalan Batungke, jalannya marege lagi. 9 balik angko nanda pe. Jangan lupa sana. Siap. Nomor 9 balik. Jangan lupa. Mungkin sanak sadonya lah sering ya berjumpa dengan Bundo, karena Bundo memang berikhtiar. Sejak menjadi anggota DPD dilantik tanggal 1 Oktober, Bundo berikhtiar sebanyak-banyaknya masyarakat yang Bundo jumpai. Sehingga mereka tahu, masyarakat Riau tahu bahwa itunya anggota DPD. Anggota DPD kok harus peduli, harus nio turun, harus nio mendangakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu yang kita perjuangkan. Maka Bundo yang sering dijumpai dek dun sana. Jadi sekali lagi dun sana sadonyo yang lagi menonton Sirawa malam hari jangan lupa buah mangga, buah nenas. Disimpan di dalam lamari. Cakep. Biswa tanggal 14 jangan lupa coblos nomor 19. Setuju sekali. Punya Ibu Miss Harti. Jilbab ungu selalu di hati. Oke, Bundo, tentunya kami menaruh harapan juga ke Bundo dan Tuak Dun Sanak kita sadonyo di Riau kok. Mudah-mudahan apa yang alun Bundo realisasikan rasanya, mudah-mudahan bisa Bundo realisasikan untuk di periode Bundo yang kedua kok. Tentunya kita doakan lanjutkan sana. Lanjutkan 9 balik jangan lupa. Tadi Bundo lah menyampaikan lamagi edukasi untuk acara memilih DPD RI. Buka karatenya, lihat di barisan kedua, nomor 2 dari sebelah kanan. Orang paling kemat di situ. Paling kemat. Jilbab ungu. Oke Bundo, boleh kami minta arahan atau pencerahan atau edukasi untuk dari Bundo sebagai anggota DPD kita untuk Dun Sanak kita sadonyo agar tidak
golput. Tetap kita meriahkan pesta demokrasi untuk menentukan pilihan kita agar negara kita kok bisa lebih baik. Bunda silakan. Silakan Bunda. Jadi kepada dun sanak sadonya yang sedang menonton Riau TV, tentu Bunda berharap gunakan hak pilih kita dengan baik. Jangan golput. Karena kita takut hak-hak suara masyarakat kita disalahgunakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentu terkait dengan penyelenggara pemilu, agar dapat menyelenggarakan pemilu ini dengan jujur, adil dan transparan. Karena apa? Hierarki dari pemilu ini bukan hanya untuk mencoblos, tapi 5 tahun setelah dicoblos. Jadi pilih pemimpin yang nio turun, pilih pemimpin yang gak susah dihubungi, pilih pemimpin yang peduli dengan kita. Itu peduli Kalau ndak peduli, habis itu yang terakhir pilih pemimpin memang yang kita kenal. Karena kalau kita ndak kenal, hanya menengok fotonya, menengok balihonya, habis itu kita pilih, kita ndak tahu kamano aspirasinya kita sampaikan. Jadi sekali lagi jangan salah pilih untuk DPD RI nomor 19 yang berjilbab ungu selalu di hati. Pastinya anak kita pastilah tahu sama Bunda Misarti. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu bukan hanya seorang tokoh yang memikirkan dunia, tapi tetap mengutamakan dengan agama, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Bunda Maimana, gitu kan? Bahwasanya tetap santun, memiliki etika yang baik, sesuai dengan tuntunan agama yang kita yang diridhoi Allah tentunya. Dan mudah-mudahan kita, harapan kita kalau sanak sadono, jangan lupa tetap tentukan pilihan yang terbaik untuk DPD RI kita nomor 9 balik di barisan kedua. Kolom nomor 2 dari gini nomor 9 balik. Bunda Dr. Haja Misarti SAG MSI si jilbab selalu di hati. Oke Bunda, terima kasih banyak lah datang di Sirawa lagi pencerahan untuk kami, untuk sanak sadonya Bunda. Mudah-mudahan doa kami Bunda sukses kembali untuk melanjutkan di periode kedua sebagai anggota DPD Republik Indonesia untuk memperjuangkan otonomi daerah masyarakat Riau, untuk memperjuangkan agar Riau berkembang jauh lebih baik tentunya. Masyarakatnya sejahtera. Masyarakat yang sejahtera. Oke, terima kasih banyak. Bunda, jaga kesehatan ya. Oke. Sampai kasih Ajuan. Sama-sama Bunda. Mudah-mudahan sehat sadonya. Amin. Jangan bosan-bosan Bunda jadi bintang tamu di Sirawa. Karena pembahasan kita masih banyak. Karena waktu kita terbatas. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Dun Sanak Sadonyo. Mudah-mudahan tercapai segala tujuan Bunda kita doakan. Amin. Dun Sanak nak tarasola saja. Jadi kami bersama-sama jo Bundo awak. Oke, Bundo boleh tagak sama kita. Oke, bak patah mengecian karambia satan dan labe. Babinya tangah kuali. Bapasan kami sakete. Acok-acok nonton Riau TV. Ambo Joris, Ambo Pevio, dan saya Dr. Haja Misarti SAG MSI. Kami mohon izin kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kesempurnaan punya Allah, kekurangan punya Dio. Oke, kami pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa Rancak Mana.